Pada video kali ini saya akan membahas tentang seseorang yang ketika diruqyah dia tidak bereaksi. Tapi sesungguhnya sakit yang ia derita adalah sakit yang sepertinya terkena gangguan jin. Nah, apa penyebab ia tidak bereaksi? Lalu bagaimana cara penanganannya? Sahabat semua, terus ikuti pembahasan ini di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, komen, like, dan share. Sehingga sahabat semua berarti turut serta membantu channel ini terus berkembang, sehingga bisa memberikan inspirasi positif kepada sahabat semua. Nah, pada kali ini sahabat, saya tengah berada di Pantai Gandoria di Pariaman, Sumatera Barat. Alhamdulillah, ini suasananya cukup mengasihkan. Jadi sahabat semua, kemarin saya bikin status, bikin quote di Facebook, kalau ingin sehat, salah satu dengan cara yaitu berrekreasi dan jangan lupa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat yang Allah berikan, bahagiakan diri kita, maka itu juga menjadi sebuah kesehatan bagi kita. Karena refresh diri dari rutinitas yang terus kita kerjakan itu sangat bagus untuk kesehatan. Nah, di tempat ini juga saya juga sempat meruqyah sahabat. Jadi pasien ini beliau sakit sudah lama dan tubuhnya terasa tidak bisa digerakkan, lemah, dan keluarganya meminta saya untuk meruqyah beliau. Nah, ketika diruqyah, pasien ini tidak bereaksi dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Nah, sesungguhnya sahabat, apa yang terjadi dengan pasien ini? Kenapa dia tidak bereaksi dengan bacaan-bacaan ruqyah? Yang padahal seseorang yang kalau terkena gangguan jin itu sahabat, dengan bacaan sedikit saja, bukan dengan bacaan ta'awuz saja, auzubillahi minasyaitonirrajim saja, itu biasanya sudah bereaksi sahabat. Nah, kenapa pasien ini tidak bereaksi? Jadi sahabat semua, yang perlu kita pahami adalah, pertama adalah apakah pasien ini adalah seseorang yang tidak menjaga ibadah atau menjaga ibadah. Nah, kebetulan sahabat, ini pasien ini adalah seseorang yang biasa menjaga ibadah. Sholatnya terjaga, bahkan senantiasa ke masjid, zikir-zikir, dan juga bacaan-bacaan Quran. Mungkin sedekah-sedekah juga beliau amalkan. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan, apakah pasien ini adalah seorang yang senantiasa berinteraksi dengan perdukunan. Nah, kalau pasien berinteraksi dengan perdukunan, maka ini salah satu penyebab seseorang ketika diruqyah ia bereaksi. Nah, pasien yang saya ruqyah kali ini, beliau sahabat adalah seseorang yang tidak berinteraksi dengan perdukunan, dalam arti kata beliau akidahnya alhamdulillah cukup baik. Nah, lalu saya ruqyahkan, sehingga sahabat, dengan ruqyah itu kalau dilihat sepintas dia tidak bereaksi. Tapi sahabat, yakinlah bahwa seseorang yang diruqyah itu mesti bereaksi pada tubuhnya. Jangankan tubuh, air putih saja sahabat, kalau kita ruqyahkan, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan Al-Fatihah minimal 7 kali, maka sebagaimana sahabat Nabi ketika seseorang digigit oleh hewan berbisa, dibacakan Al-Fatihah ke dalam segelas air sebanyak 7 kali, maka alhamdulillah penyakit orang itu segera sembuh. Bekas gigitan hewan berbisa itu, racun hewan berbisa itu tidak sampai membunuh orang ini. Nah, yakinlah sahabat, ketika kita membacakan Al-Fatihah ke dalam air, maka akan bereaksi air ini. pH air ini akan berubah. Jangan pernah ragu sahabat, air putih kita yang kita bacakan Al-Fatihah ke dalam air tersebut itu akan
airnya akan molekul-molekul air itu akan membaik, dan ketika air minum yang dibacakan Al-Quran yang sudah diruqyahkan ini masuk ke dalam tubuh kita, maka air ini akan memenuhi saraf-saraf kita, memenuhi sel-sel darah kita, dan ayat-ayat Al-Quran tadi akan memenuhi tubuh kita. Lalu air yang sudah dibacakan Al-Fatihah ini, yang sudah diruqyahkan ini, molekulnya berubah, pH-nya berubah, sehingga baik, sangat baik untuk tubuh sahabat. Nah, memang sahabat, pasien ini ketika saya ruqyahkan cukup lama, hampir 1 jam saya bacakan ruqyah, memang tidak ada reaksi apapun yang terjadi pada dirinya, karena memang sesungguhnya tidak ada gangguan jin langsung, gangguan jin yang berupa perdukunan, jin perdukunan yang masuk ke tubuhnya. Hanya saja mungkin ini ia terganggu oleh jin, memang sedikit ibadahnya melemah. Nah, sesungguhnya sahabat, seseorang yang malas baca Quran, malas tahajud, malas membaca zikir-zikir, malas berpuasa sunnah, malas untuk bersedekah, sesungguhnya orang ini sahabat termasuk dalam golongan orang yang terkena gangguan jin. Makanya seluruh kegiatan kita kalau bertentangan dengan sunnah Rasulullah, tidak semangat dalam beribadah, ini adalah salah satu bentuk fenomena kita seorang yang tengah terganggu oleh jin. Nah, bacaan-bacaan ruqyah ini insya Allah sahabat akan membantu kita terbebas dari godaan-godaan serta gangguan jin ini yang membuat kita malas dalam beribadah sahabat semua. Nah, oleh karena itu sering-sering kita meruqyahkan diri kita agar hati kita semangat dalam beribadah, agar kita tidak lagi terganggu, tergoda, terprovokasi untuk bermalas-malasan dalam beribadah. Salah satu sahabat semua, amalan yang saya kerjakan adalah membaca Al-Maksurat di pagi hari selepas subuh dan petang hari sebelum sholat maghrib. Ini adalah salah satu zikir-zikir yang rutin yang biasa dibaca oleh Rasulullah setiap hari. Di situ ada Al-Fatihah, di situ ada ayat kursi, di situ ada Qul huwallahu ahad, apa yang biasa kita sebut dengan trikul. Nah, ini sangat baik, dan ditambah lagi zikir-zikir lainnya. Nah, oleh karena itu sahabat, ruqyah sesungguhnya akan bereaksi kepada seseorang jika ia mau mendengarkan bacaan ruqyah itu dengan khusyuk. Air putih yang dibacakan ruqyah itu akan molekulnya berubah. Tubuh yang dibacakan air ruqyah, sesungguhnya tubuh ini sudah membaik sahabat. Memang ketika saya tanyakan kepada pasien ini bagaimana perasaannya ketika saya setelah meruqyahkannya hampir 1 jam, subhanallah, beliau memang merasakan ketenangan yang luar biasa, perasaan yang sejuk yang ia dapati ketika mendengarkan saya membacakan ayat-ayat ruqyah. Hanya saja penyakitnya belum bereaksi, belum seketika sembuh, karena memang pasien ini beliau terus berbaring, tidak bisa duduk. Nah, memang kita berharap ketika setelah dibacakan ayat ruqyah itu beliau bisa duduk, tetapi faktanya beliau memang masih belum bisa duduk setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah ini. Tetapi sahabat, sesungguhnya setelah dibacakan ayat ruqyah ini perasaannya terasa lega, terasa tenang, terasa damai, dan seharusnya sahabat keluarganya, anak-anaknya serta cucunya harus senantiasa membantu beliau meruqyahkan air minumnya, meruqyahkan makanannya, meruqyahkan tubuh si pasien ini setiap hari, bahkan sesering mungkin. Kalau keluarganya terus rutin membacakan ayat-ayat ruqyah, membacakan ruqyah kepada air dan makanannya, insya Allah sahabat, kesehatan si pasien ini akan terus membaik. Tinggal sebagaimana yang senantiasa saya sampaikan di video-video, bahwa keyakinan Al-Quran, keyakinan ayat-ayat ruqyah bisa menyembuhkan seseorang, ini harus terus dilatih. Nah, keluarganya saya sampaikan harus melatih diri mereka agar terus percaya bahwa ayat-ayat ruqyah yang dibacakan kepada ibu mereka itu akan menyembuhkan, memberikan kebaikan kepada diri ibunya, kepada diri mereka, dan kepada seluruh seisi rumah. Karena sesungguhnya dengan bacaan-bacaan ayat ruqyah itu sahabat,
jin-jin yang ada di sekitar rumah kita itu tidak akan berani masuk ke dalam rumah kita, memberikan gangguan-gangguan maupun godaan-godaan, memberikan gangguan secara langsung, yaitu seperti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin, seperti tubuh panas yang tidak henti-henti, ada keluarga yang kesurupan, ada penyakit-penyakit yang aneh yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, atau gangguan-gangguan jin seperti malas beribadah, malas baca Quran, malas untuk beribadah yang lain-lainnya, yang sunnah-sunnah lainnya. Oleh karena itu sahabat, senantiasa kalau ada orang sakit, ada yang bermasalah di dalam rumah kita, anak yang nakal, atau suami istri yang kurang harmonis, maka harus senantiasa di dalam rumah itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, harus sering berinteraksi dengan Al-Quran, harus banyak-banyak ibadah. Saya menasihati kepada keluarga si pasien ini agar terus meruqyahkan orang tuanya. Dan secara faktanya bahwa ketika selesai saya ruqyahkan, hati si ibu ini, hati pasien ini terasa tenang dan lega. Karena ingat, sesungguhnya 55% penyakit seseorang itu berawal dari hati yang tidak tenang, hati yang sakit, hati yang tidak baik. Semoga bermanfaat video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.